Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Sehat, ceria, bahagia, alhamdulillah. Kembali kita dalam kisah dan cerita bagaimana ketika kita berada di Madinah dan juga ketika kita berada di Mekah. Sahabatku sekalian, sebelumnya bersama-sama sudah kita simak dan bahkan mungkin bisa jadi sahabat sekalian adalah yang mengalami hal tersebut. Apa itu? Ya, lupa jalan ke hotel. Nah, untuk kisah ini yang akan saya sampaikan ini sangat lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena jamaah yang ketika itu saya bawa, dia dibawa oleh askar. Siapa sih askar? Askar itu adalah polisi, ya, Masjidil Haram, yaitu Madinah dan Mekah. Dan kebetulan kejadiannya lagi ini di Madinah Al-Munawwarah. Sahabat semuanya, singkat cerita, ya, karena kalau diceritakan kan waktunya terlalu panjang nih, karena kita supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang, ya, maka saya langsung masuk kepada cerita yang ini merupakan kisah nyata yang sangat luar biasa. Sore itu, ya kan, yang biasanya jamaah kembali dan kemudian juga keluarganya juga bersama-sama makan siang, ya, ternyata si bapak ini dia tidak kembali, ya. Asar dicoba ditunggu juga tidak kembali, maghrib ditunggu juga tidak kembali. Akhirnya satu kamar yang juga dia masih dalam satu keluarga, kebetulan waktu itu beliau berangkat itu berdelapan, ya, berdelapan orang. Lumayan kan, banyak, ya kan. Nah, jadi satu khusus untuk laki-laki semuanya, kemudian yang satu kamar lagi untuk perempuan semuanya, ya. Nah, sahabat semuanya, maghrib tidak kelihatan, dia belum makan tuh, zuhur belum makan, kemudian malam juga belum makan. Oke, datanglah ke kamar, ngobrol. Ini apa namanya? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Oh iya Pak, silakan masuk. Masuklah, ya. Adiknya masuk, kemudian menceritakan kenapa kakak saya itu dari asar maghrib belum kembali Pak Ustadz. Ini gimana? Nah, duduk. Oke, baik. Apa namanya, bawa HP nggak? Bawa, katanya gitu. Ada ngasih informasi nggak? Nggak sih sampai sekarang. WA juga enggak, telepon juga enggak. Kita sudah telepon juga belum belum dibalas-balas nih, hanya conteng aja. Wah, ya kan? Oke. Apa namanya? Biasanya kami ketika menangani hal seperti ini tidak langsung, ya. Kenapa? Karena nanti ketika kami langsung ya, ketika belum valid, data-datanya belum lengkap, kemudian informasinya belum kami dapat semuanya, itu berisiko untuk apa? Berisiko nanti lelah, letih, capek dan sebagainya. Nah, maka kita istilahnya investigasi dulu, ya kan? Nah, kita tunggu. Oke Pak, Bapak tenang aja dulu, ya. Kami akan ambil tindakan. Sampai Isya belum ada kabar. Wah, ya, sampai Isya belum ada kabar. Kemudian kami dapat WA itu kurang lebih pada pukul 12 lebih. Wah, ya, bisa ada WA tuh. Kebetulan WA itu dia menginformasikan kepada mutawif atau guide yang ada di sana. Kenapa? Katanya, Pak, sekarang saya ada di kantor polisi, katanya. Wah, kok bisa? Iya Pak, saya tadi jadi ceritanya adalah sahabat semuanya, si bapak ini itu tasnya itu diambil oleh seseorang, ya kan? Nah, kok bisa diambil? Ternyata ketika di dalam masjid beliau itu membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran ternyata beliau ngantuk, akhirnya tertidurlah. Nah, dari situlah, ya kan, dia telusuri nih, ketika bangun, ternyata tasnya udah nggak ada. Oh, tasnya udah nggak ada tuh. Nah, ternyata ketika dia cari, ya, dia lapor kepada askar. Kebetulan si bapak ini bahasa Inggrisnya lumayan, ya, ya. Dia ngobrol-ngobrol, ternyata yang mengambil itu sudah diamankan oleh si askar, ya, di satu tempat yang sama. Wah, ya kan, Masya Allah, ini juga di luar kemampuan kita, ya. Tapi sahabat semuanya, sebagai informasi bahwasanya di Masjid Nabawi itu semua tempat ada CCTV,
Wah, ya kan? Kalau boleh dibilang 1000 CCTV itu ada di Masjid Nabawi. Nah, singkat cerita, karena dia adalah sebagai orang yang kehilangan, kemudian ini adalah sebagai seorang yang mengambil, maka kedua-duanya itu dibawa ke kantor pusatnya askar itu. Jauh nggak dari Masjid Nabawi? Lumayan, ya lumayan. Nah, maka dibawalah dia ke sana dan beliau menceritakan kepada kami itu bisa menghubungi kami itu, dan HP itu diberikan itu pada waktu dan pukul yang ketika itu WA, ya jam 12 lebih. Ya, nah usut punya usut, akhirnya bla 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 kami telepon ya penanggung jawab yang ada di Madinah. Telepon bahwasanya ada jamaah ya yang saat ini berada di askar. Ya, askar pusat. Nah, karena sudah berada di sana, maka kami kan harus koordinasi nih. Guide tidak bisa langsung menemui, kenapa? Dan tidak bisa menjadi mediator. Kenapa? Karena lagi-lagi guide itu bisa mendampingi, bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan, tetapi untuk urusan dengan askar harus jaga-jaga. Kenapa? Karena lagi-lagi izin untuk menjadi guide itu juga penting. Nah, ini menjadi catatan buat kita semuanya. Nah, akhirnya saya ya datang ke sana bersama dengan penanggung jawab yang di sana, menyampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab, biasanya muasasah ya. Jadi setiap visa yang kita gunakan itu dia bertanggung jawab kepada jamaahnya. Telepon bla 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 bla, akhirnya oke. Saya pun bersama dengan guide juga ikut, tapi dia nggak ikut datang ke kantor askarnya, bersama dengan muasasah, bersama dengan penanggung jawab Madinah, datang ke sana negosiasi blok. Akhirnya ketemulah 1:30 pagi ya dengan si bapak. Akhirnya bla 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 bla. Alhamdulillah negosiasi selesai. Akhirnya pun si bapak itu dilepaskan kembali. Allahu Akbar. Nah, sahabat semuanya ceritanya. Akhirnya beliau cerita udah dari situ jebret kami bawa pulang lagi ke kamar, kami bawa ke hotel ya kan, kemudian ke kamar cerita di situ. Kami tanya dulu, "Bapak udah makan belum?" "Belum," katanya. Ya Allah Karim. Dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai 1:30 ya pagi belum makan sedikit pun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah ketika berada di askar atau di dalam tahanan itu dikasih makan atau tidak, kemudian disiapin air atau tidak, wallahu a'lam bishawab ya. Karena ketika itu beliau tidak hanya menyampaikan belum makan saja. Sudah ketika posisi seperti itu, sahabat semuanya, dia cerita, "Wah, bla bla, saya tidak boleh HP itu belum boleh kami terima, ini juga kami belum boleh terima." Nah, karena saya bisa ngomong bahasa Inggris, akhirnya dicerita bahwasanya di dompet itu ada handphonenya ya. Kemudian alhamdulillah dia, nah ini alhamdulillahnya. Kenapa? Karena dia sudah menyimpan nomor HP guide. Nah, ya udah ke-save di situ. Itu yang membuat dia ya bisa berkomunikasi. Nah, ya kan? Nah, akhirnya ngubungin, kami pun negosiasi, akhirnya kami bisa jemput. Yang tadi dia belum makan dari zuhur sampai 1:30. Akhirnya kami buatin makan ala apa yang ada, ya kan, sudah buatin makan, beliau makan. Nah, Masya Allah, beliau cerita, ya Allah Karim. Sahabat semuanya, kenapa itu bisa terjadi? Kemudian kenapa tas itu juga dibawa sampai ke kantor askar itu? Nah, ya kejadiannya hampir sama. Apa itu? ID card. Ya kan penting. Kenapa? Karena lagi-lagi jamaah yang saya hormati, jamaah yang kami banggakan, dan juga sahabat-sahabat semuanya, ya calon-calon tamunya Allah, ya calon-calon tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikumpulkan, ya kemudian diserahkan kepada muasasah. Nah, selanjutnya nanti dari Madinah akan diberikan lagi untuk apa? Nanti akan diberikan untuk check-in hotel di Mekah. Nah, sahabat semuanya, pertanyaannya adalah ketika si bapak ini tadi dari duhur sampai 1:30 tidak kembali, kira-kira keluarganya yang umroh bersama itu panik nggak? Panik, terus datang WA, telepon lagi, ya kan? Nah, sahabat semuanya, waktu yang sangat luar biasa. Kalau di cerita sebelumnya dari duhur hanya sampai asar, ya si ibu waktu itu tidak makan, tapi si bapak ini dari zuhur sampai 1:30 belum makan sama sekali. Masya Allah ya. Untuk tasnya gimana? Aman semuanya. Kemudian untuk
yang lain-lain bagaimana? Aman semuanya, tidak ada yang hilang. Kemudian yang ngambil pun amannya, tidak mengambil sebagainya. Tapi karena dia mengambil haknya orang lain, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, ya dia bersana seperti apa dan bagaimananya si pengambil itu, wallahu a'lam bishawab. Nah kan? Nah, sahabat semuanya, inilah pengalaman-pengalaman ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, pertanyaannya, apakah saya sendiri pernah tersesat atau maksudnya lupa dengan jalan? Ya, pernah, dan itu di Masjidil Haram. Ya. Nah, ceritanya nanti kita lanjut untuk berikutnya. Ya, oke, sahabat semuanya, mungkin dari sahabat semuanya belum pernah mengalami hal seperti ini. Tapi ini pernah dialami oleh jamaah yang ketika itu saya sendiri yang membawanya. Insya Allah ya. Bagaimana kira-kira? Ya Allah karim ya. Nah, seperti apa dan bagaimananya? Tapi sebagai catatan bahwasanya Madinah bukan tempat pembalasan, tapi Madinah adalah tempat keberkahan. Kalaupun itu terjadi, bisa jadi itu sebagai pembelajaran, ya kan? Kemudian juga introspeksi diri dan juga sebagai iktibar, pelajaran buat kita semuanya untuk terus waspada, untuk terus menggunakan hal-hal yang memang itu sudah menjadi peraturannya, sehingga kita semuanya ketika nanti lupa jalan, lupa hotel, kemudian ada sesuatu masalah, itu masih ada informasi yaitu berupa etikat tadi sebagai identitas kita semuanya. Mudah-mudahan sebagai doa, Allah mudahkan kita semuanya untuk ke tanah sucinya, dan mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita untuk bersama keluarga kita ke tanah sucinya. Lanjut untuk kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.